وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, jamaah salat maghrib Masjid As-Sunnah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk tanggal 13 Dzulhijjah tahun 1446 Hijriyah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan dan juga waktu luang untuk kita mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Di antara hal yang bermanfaat adalah kita duduk sejenak di majelis ilmu untuk kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan pada malam hari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Hari ini adalah hari-hari yang kita masih dilarang untuk berpuasa, ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh sahabat Nabi, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami ayyami tasyrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita berpuasa di hari-hari tasyrik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan, hari-hari untuk minum, dan hari-hari untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama sepakat hari tasyrik adalah hari dilarang seorang untuk berpuasa. Makanya dinamakan dengan ayyamu tasyrik. Tasyrik maknanya menjemur. Zaman dahulu orang-orang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah memotong kurbannya, maka mereka di hari-hari tanggal 11, 12 biasa mereka menjemur dagingnya supaya awet, dibikin dendeng begitu. Nah, maka 3 hari berikutnya biasanya menjemur daging-daging, sehingga dikatakan ayyam at-tasyrik, hari-hari menjemur daging. Karena mereka dulu tidak ada freezer, ya Pak, ya, nggak ada kulkas, sehingga supaya awet daging-daging mereka maka mereka jemur. Dan hari itu juga hari-hari mereka makan dan minum. Maka hari-hari ini kita bentuk syiar, menjalankan syiar agama kita hari-hari ini makan. Ya, coto, ya Pak, ya, konro. Mudah-mudahan tidak kolesterol, ya Pak, ya, mudah-mudahan sehat terus. Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Maka kita berusaha untuk mengamalkan apa yang disyariatkan oleh agama kita. Maka kita disunahkan untuk memperbanyak makan-makan, minum-minum pada hari ini dengan tidak tentunya berlebih-lebihan. Tapi ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan mengkaji satu tema, yaitu menjaga kesucian di zaman fitnah. Kita tahu di zaman sekarang zaman yang penuh dengan fitnah dan juga banyaknya hal-hal yang menyimpang dilakukan oleh sebagian manusia. Bahkan perkara-perkara yang zaman dulu tidak tergambarkan ada di zaman kita. Ya, sekali lagi mungkin karena zaman yang berkembang, media sosial, kemudian aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk melakukan hal-hal yang mungkar. Oleh karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjaga kesucian diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, agar kita dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Di antara dosa yang disebutkan oleh para ulama yang merusak kesucian seorang manusia adalah berzina. Dan zina ini kata para ulama bertingkat-tingkat dosanya, tidak satu tingkatan. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair. Kata beliau, zina ya dengan istri tetangga lebih besar dosanya daripada zina secara umum. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, antuzani halilata jarik, engkau menzinahi istrinya tetanggamu. Dosa yang lebih besar daripada zina yang lainnya. Begitu pula berzina dengan istrinya orang, lebih besar daripada berzina secara umum, ya istrinya orang yang memiliki suami. Selingkuh bahasanya. Ini juga lebih besar dosanya karena ada pengkhianatan kepada suaminya orang lain dan yang lainnya. Begitu pula berzina dengan, ada lagi yang lebih tinggi lagi dosanya, berzina dengan saudara sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada di berita-berita kita lihat.
Ada kemarin bayi yang dititip sama kurir ya Pak ya, mungkin Bapak lihat beritanya. Ketika ditelusuri ternyata hubungan adik kakak. Ya, seorang adik yang menzinahi kakak kandungnya. Ini lebih besar lagi dosanya. Ya, daripada dosa-dosa yang tadi kita sebutkan. Kemudian zina di tanah haram berbeda dengan zina di tempat-tempat lain, di Mekah dan Madinah. Lebih besar lagi dosanya. Kemudian berzina di bulan Ramadan, lebih besar lagi dosanya daripada di luar bulan Ramadan. Dan seterusnya. Para ulama membagi beberapa tingkatan-tingkatan perzinahan. Oleh karena khonifidin rahimani rahimakumullah, dampak zina itu sangatlah banyak. Ya, sangatlah buruk baik secara pribadi maupun masyarakat. Ya, merusak moral, merusak rumah tangga, mengakibatkan munculnya anak-anak hasil zina yang terbengkalai, yang tidak dididik dengan benar. Bahkan ada orang berzina, punya anak, kemudian dia jual anaknya. Ya. Kemudian munculnya berbagai penyakit-penyakit kelamin. Ya. Dan dampak buruk yang lainnya. Oleh karena di antara nikmat dan indahnya syariat kita, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan zina. Ini hibatul kiram rahimani rahimakumullah. Dalilnya sangatlah banyak sekali dan ini ijma' para ulama tentang haramnya zina. Yang pertama adalah surah Al-Isra ayat 32 yang paling masyhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Kata Allah, janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu fahisyah, perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan jalan yang paling buruk. Sudah sangat jelas ayat ini menjelaskan bahwa zina itu Allah mengatakan wala taqrabu, jangan dekati. Apa kata ulama tafsir? Kata salah satunya Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, kata beliau, an-nahyu an qurbanihi ablaq minan nahyi an mujarrad fi'lihi. Larangan dari mendekati zina lebih mengena daripada sekedar larangan melakukan zina. Allah tidak mengatakan la tazni, jangan berzina, enggak. Allah mengatakan la taqrabuz zina, jangan dekati. Maka kata Imam As-Sa'di rahimahullah, ini lebih mengena daripada larangan berzina sendiri. Langsung. Kenapa? Lianna dzalika yashmalun nahyi an jami'i muqaddimatihi wa dawa'ihi. Hal ini karena larangan mendekati zina mencakup larangan terhadap seluruh muqaddimah-muqaddimahnya zina. Ya. Memandang yang bukan mahramnya, berdua-duaan, bicara-bicara sama lawan jenis dengan di tempat-tempat yang tertutup, ikhtilat. Ini semua muqaddimah-muqaddimahnya ditutup, kata Allah jangan dekati zina. Berarti seluruh muqaddimahnya juga dilarang. Ini khonifidin rahimani rahimakumullah. Khususan hadzal amr ladzi fi katsir minan nufus aqwa da'in ilaih. Terlebih lagi zina adalah perkara yang faktor pemicunya sangat besar pada jiwa dan masyarakat, dan kecondongan manusia punya hawa nafsu. Ya, hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla yang bisa terhindar dari dosa ini. Ini hibatul kiram rahimani rahimakumullah. Kalau kita perhatikan ayat tadi, Allah mengatakan innahu kana fahisyah, sesungguhnya zina itu fahisyatun, perbuatan yang keji, yaitu maksiat yang buruk secara syariat ataupun secara akal ataupun secara fitrah manusia. Taruhlah orang tidak tahu dalil ini, secara akal dan fitrah saja ini perbuatan yang buruk. Kenapa? Karena zina itu melanggar hak Allah Azza wa Jalla. Kemudian berzina itu melanggar hak wanita. Wanita yang kita zinahi. Kemudian berzina melanggar hak suami wanita tersebut kalau dia punya suami. Kita telah berkhianat dengan suaminya. Kalau dia seorang suami, maka berarti wanita tersebut telah melanggar hak istrinya suami orang itu. Kemudian yang lainnya, orang yang berzina juga telah mencemarkan hak keluarga orang yang dia zinahi. Mencemarkan juga nama dirinya, keluarganya. Oleh karena khonifidin rahimani rahimakumullah, dan berzina itu membuat nasab rancu. Ya Pak ya. Maka dalam syariat kita,
orang kalau punya pasangan hamil, mau siapapun dari laki-laki lain, maka tetap disandarkan kepada suami sahnya. Kata Nabi, al-waladu lil firash. Anak itu disandarkan kepada yang pemilik ranjang. Ada misalnya seorang istri berzina sama laki-laki lain, hamil, punya anak. Maka tetap ini anak, memang secara ilmu biologi, ini anak ya gennya ya orang lain. Tetapi hukum syariat mengatakan al-waladu lil firash. Anak itu milik pemilik ranjang. Tetap disandarkan kepada suami sahnya. Binnya tetap bin suaminya. Demikian syariat kita. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, ketika terjadi perzinahan, maka menyebabkan kerancuan pada nasab-nasab. Ya. Bapaknya hitam, mamanya hitam, tur-tur anaknya Cina. Putih sekali. Ya. Atasnya enggak ada Cina-Cina kena-kenanya. Ya, husnuzon aja bilang suami istrinya. Husnuzon aja, nak, suamiku. Anakmu juga ini. Iya kah bilangnya. Enggak ada kok ya, keturunan Cina-Cina sipit-sipit. Ada bilangnya, kakek ketujuh mungkin. Ya, mungkin Pak ya. Tetapi di dalam hukum Islam itu tetap apa? Disandarkan kepada suaminya yang sah. Kalau dia masih punya suami. Ini kan jelas membuat rancu nasab. Ini hibatul kiram rahimani rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahisyah wa kana fahishatan, kana maknanya senantiasa zina itu keji. Terus menerus keji. Bi anna khabaruhu wasfun rasikhun mustaqir, kata Imam As-Sa'di. Bahwa khabarnya, yaitu perbuatan keji, merupakan sifat yang kokoh dan menetap lengket pada zina itu sendiri. Jadi zina itu dilengketi dengan sifat keji. Senantiasa sampai hari kiamat, zina bergandengan dengan kekejian. Ini kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Kemudian bahkan pelaku pezina itu sendiri, ya, dia tahu bahwasanya perbuatan dia buruk, sehingga dia tidak ridho kalau perbuatan zina yang dia lakukan menimpa orang-orang terdekatnya. Sekiranya ada pezina, kita tanya, kamu maukah anak kandungmu dizinai orang? Pasti dia juga tidak mau. Kalau fitrahnya masih bagus. Pezina, ketika dia berzina, ketika kita tanya, kamu maukah istrimu dizinain orang? Pasti dia juga tidak mau. Ketika kita tanya, kamu maukah mamamu sekarang dizinai orang? Dia juga pasti bilang tidak mau. Makanya datang seorang pemuda, disebutkan oleh Abu Umamah Al-Bahili rahimahullah, radhiyallahu ta'ala, anna fatan syaban atan nabiyya, ada seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, ya Rasulullah, idzan li bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Ya. Fa aqbala al-qaumu alaihi. Kemudian para sahabat berdiri ingin menghampirinya. Fazajaruhu, ingin menghardik dia, ingin mengkeroyok dia, bahasa kita. Ini orang berani-beraninya lantangnya kepada Nabi minta izin berzina. Coba apalagi nongkrong ngopi-ngopi dia sunnah, tiba-tiba ada ustaz tengah-tengah, datang laki-laki. Izinkan dulu aku berzina, ustaz. Dipeteng sama Bu Adam itu, Pak. Lehernya ya, berani-beraninya kamu bilang begitu. Ini wajar, manusiawi, para sahabat jengkel. Maka fazajarhun nas. Maka Nabi mengatakan, stop. Biarkan. Ini di antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udnuhu, kasih dekat sini dia. Sini. Fadana minhu qariban, kemudian laki-laki itu dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa, dia pun duduk. Kata Nabi, atuhibbuhu li ummik? Apakah kamu suka kalau mamamu berzina? Kata laki-laki itu, la wallahi, tidak ya Rasulullah, demi Allah. Ja'alani Allahu fida'ak. Allah jadikan aku sebagai tebusanmu. Artinya ini kalimat penguat. Tidak mungkin ya Rasulullah, saya tidak bakal ridho. Demi Allah. Kata Nabi, walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Kata Nabi, tidak ada satu orang pun manusia yang mau mamanya berzina. Nabi ucapkan, Nabi tegaskan lagi begitu. Kemudian Nabi tanya lagi, atuhibbuhu li ibnatik? Apakah kamu mau anak perempuanmu dizinain orang? Bezina? Kata dia, la wallahi, demi Allah ya Rasulullah, tidak mau saya anakku berzina. Kata Nabi, walan nasu yuhibbuna li banatihim. Begitu pula seluruh orang tidak ada yang mau anak perempuannya berzina.
Maka Nabi tanya lagi, afatuhibbunahu li ukhtik? Apakah kamu mau kalau saudarimu yang perempuan dizinahin? Dia mengatakan, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak ridha. Singkat cerita, fawada'an yadahu alaihi, Nabi letakkan tangannya Nabi di dadanya itu pemuda. Kata Nabi, Allahumma gfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Nabi doakan. Kata Nabi, ya Allah, ya, ampunilah dosa anak ini, bersihkan hatinya, dan jagalah kehormatannya. Jagalah kemaluannya ya Allah. Nabi doakan. Maka dikatakan dalam hadis, falam yakun ba'da dzalikal fata yaltafitu ilai syai'. Maka setelah itu si pemuda tidak pernah lagi tertarik dengan zina sama sekali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan hasan, hadis yang hasan, ya, dengan sanad yang hasan. Ini habatul kiram rahimani rahimakumullah. Maka selama fitrahnya orang masih lurus, pasti tidak ridha orang terdekatnya berzina. Tetapi orang kalau kebanyakan nonton film yang haram, kebanyakan lihat video-video yang haram, Allah bisa jadikan fitrahnya rusak. Sehingga dia pun punya fantasi-fantasi seksual yang menyimpang. Ya, dia bisa berorientasi, ya, dengan orientasi yang tidak jelas. Dia berkeinginan kalau saya bisa tukar pasangan, istriku sama orang lain, aku sama istrinya orang. Rusak fitrah. Kenapa kebanyakan nonton akhirnya otaknya rusak? Ya. Kemudian dia rela anaknya di sini. Ini sudah lain cerita. Ini sudah sifat-sifat binatang mungkin sudah ada pada dirinya. Kenapa kebanyakan melihat yang haram? Akhirnya apa? Fitrahnya rusak. Maka hati-hati khonifidin rahimani rahimakumullah. Maka selama orang fitrahnya masih lurus, pasti tidak rela orang keluarganya apa? Berzina, pasti. Ini hibatul kiram rahimani rahimakum. Oleh karenanya kita melihat, ya, di mana orang-orang kafir biasanya, ya, di lingkungan-lingkungan yang mereka banyak melakukan fantasi-fantasi, kemudian tidak nafsu dengan istrinya kecuali dengan pakaian tertentu, kemudian terkadang mereka pesta seksual dan yang lainnya, rusak fitrah karena tadi kebanyakan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ahibatul kiram rahimani rahimakumullah. Kemudian sifat zina yang kedua, kata Allah, wasa'a sabila, dia jalan terburuk. Kata para ulama, jalan terburuk maksudnya jalan yang paling memudahkan masuk neraka adalah berzina. Sehingga orang yang tidak bertaubat dari dosa zina, maka dia sangat mudah masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama, ya, tentang bahayanya dosa zina. Kemudian yang kedua, Bapak bisa buka surah Al-Furqan ayat 68. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik, dosa membunuh, dosa zina. 3 dosa yang Allah gandengkan dalam satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah. Satu, berarti dosa apa ini, Pak? Syirik. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Tidak membunuh. Yang ketiga, wala yaznun, tidak berzina. Ya, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan, yakni mendapatkan dosa. Surah Al-Furqan ayat 68. Di sini Allah Azza wa Jalla menggandengkan 3 dosa besar. Membunuh, ya, syirik, membunuh, dan berzina. Apa kata Imam Al-Qurtubi ketika mentafsirkan ayat ini? Kata beliau, wa dallat hadhihi al-ayah ala annahu laysa ba'dal kufri a'zam min qatlin nafsi bighairil haqq. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada setelah kesyirikan dosa yang lebih besar daripada membunuh jiwa dengan cara yang tidak dibenarkan. Tidak ada dosa yang paling besar setelah syirik selain dosa membunuh. Thumma zina, kemudian berzina. Kemudian berzina.
Walihadza thabata fi hadis zina al-qatl liman kana muhsanan, oleh karenanya telah tetap bahwa hukuman bagi pezina dibunuh apabila dia sudah menikah, dirajam sampai meninggal. Boleh dirajam, dibunuh, ditumpahkan darahnya. Ketika sudah menikah malah berzina, ketika menerapkan hukum Islam di negeri tersebut. Au aqsal jild liman kana ghaira muhsan, atau dicambuk 100 cambukan kalau dia belum menikah. Makanya Pak, khilaf yang panjang tentang hadis ar-riba 72 baban adnaha mithlu ityani rajuli ummahu. Riba itu adalah 72 pintu, yang paling ringan adalah seperti seorang menggauli berzina dengan ibu kandung sendiri. Banyak ulama yang mendhaifkan hadis ini. Ya. Atau hadis yang lain, ad-dirham yusibuhu rajulu minar riba a'zam indallahi min 33 zinatan. 1 dirham yang diperoleh dari riba lebih besar dosanya daripada 33 kali berzina. Ya, ini semua kalau kita belajar ilmu hadis, ya banyak ulama yang mendhaifkannya. Ya, dari sisi matannya saja para ulama memandang ini bermasalah. Ya. Kenapa? Tadi dosa zina 1 kali Allah gandengkan dengan bunuh, dengan syirik. Bagaimana berzina dengan ibu kandung? 1 dirham lagi. Ini dari sisi matan bertabrakan dengan zina yang secara umum. Yang Allah gandengkan dengan pembunuhan, Allah gandengkan dengan kesyirikan. Ini hibatul kiram rahimani rahimakumullah. Kemudian dalil yang ketiga. Surah An-Nur ayat 2. Ya, surah An-Nur ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Pezina perempuan, pezina laki-laki, maka cambuklah keduanya 100 kali cambukan. Wala ta'khud bihima, jangan kesian kepada keduanya. Ra'fatun fi dinillah. Ya, mencegah kamu untuk menjalankan agamanya Allah. Jangan kasihan ketika mencambuknya. Ketika ke-70 kali, dia berdarah-darah sudah, lembek-lembek aja yang ke-71. Enggak, tetap sekeras-kerasnya sampai 100 cambukan. Ini hibatul kiram rahimani rahimakumullah. Para ulama mengatakan, kenapa Allah sebutkan duluan az-zaniyah, wanita pezina? Kenapa Allah sebutkan laki-laki dulu? Ya. Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, Allah menyebutkan dulu wanita pezina sebelum laki-laki pezina, dikarenakan wanita pezina ya yang bekerja mencari laki-laki yang mau menzinahinya. Sehingga jika para wanita meninggalkan perbuatan tersebut, maka para laki-laki pezina tidak menemukan celah kesempatan untuk berzina. Laki-laki itu datangin. Ada yang didatangin. Nah, perempuan duluan ini yang pasang dirinya untuk didatangin. Sehingga sekiranya dia tidak memasang dirinya untuk didatangi, dizinahi, maka mungkin lebih terminimalisir laki-laki mendatangi pezina. Itu kata para ulama. Sebagian lagi mengatakan, dikarenakan di zaman tersebut tersebar adalah wanita pezina. Bahkan di zaman jahiliyah, wanita pezina memiliki bendera-bendera khusus yang dipancangkan di rumah mereka sebagai tanda mereka menerima perzinahan dengan terang-terangan tanpa rasa malu. Jadi zaman jahiliyah Pak, tidak ada yang kayak kita itu open close itu Pak ya, tulisan di balik-balik di pintu, tidak ada. Mereka pasang bendera, berarti lagi siap dizinahin. Siapa yang mau berzina silakan mendatanginya langsung. Ini di zaman jahiliyah mereka terang-terangan melakukan dosa zina. Ini hibatul kiram rahimani rahimakumullah. Kemudian kalau kita belajar juga usul fikih, di sini Allah mengatakan pakai alif lam, az-zaniyatu waz-zani. Alif lam di sini maknanya adalah seluruh pezina perempuan, seluruh pezina laki-laki. Berarti tak pandang bulu, seluruh umum, mau muda, mau tua, mau merdeka, mau budak, selama dia berzina, dia terkena hukuman ini. Dan kaidah dosa besar menyebutkan seluruh dosa yang mendapatkan ancaman khusus, pidana khusus di dunia, itu dosa besar. Pak ya, ini kaidah. Seluruh dosa yang ada hukuman khususnya, seperti mencuri, potong tangan, berzina, cambuk, ini menunjukkan dosa itu dosa besar.
Inna hibatil kiram rahimani rahimakumullah. Kemudian hukuman pezina disebutkan dalam Al-Quran itu bertahap. Tidak langsung ini Pak. Jadi ada 4 tahapan. Tahapan pertama, orang yang berzina ditahan di rumahnya sampai meninggal. Tidak boleh keluar-keluar, tidak boleh nikah. Ya, Bapak bisa buka surah An-Nisa ayat 15. Ya, surah An-Nisa ayat 15, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa wanita yang berzina dikurung di rumahnya kemudian sampai dia mati. Allah mengatakan wallati ya'tinal fahishata min nisaikum. Para wanita yang melakukan perbuatan keji, maksudnya fahisyah di sini zina. Min nisaikum, di antara wanita-wanita yang kalian miliki, entah adik kita perempuan, anak kita atau istri kita, pokoknya wanita di sekitar kita. Fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, maka mintalah kesaksian atas perbuatan kejinya dari 4 orang di antara kalian. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunnal maut. Apabila 4 orang saksi sudah memberikan kesaksiannya, maka tahanlah para wanita itu dalam rumahnya sampai mereka mati, sampai meninggal. Berarti di penjara, di rumahnya sendiri, sampai meninggal, tidak boleh nikah. Sebagai hukuman dia pernah berzina. Hatta yatawaffahunal maut. Au yaj'alallahu lahunna sabila. Atau sampai Allah berikan jalan yang lain kepadanya. Sampai datang ayat-ayat yang lain. Menghapus hukum ini. Jadi itu tahapan pertama. Tahapan kedua, ayat yang berikutnya ayat 16. Diberi gangguan dengan dihina atau dicela, dihardik. Allah mengatakan walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adhuhuma. Jika ada 2 orang di antara kamu yang melakukan perbuatan keji atau zina, fa'adhuhuma, berikanlah gangguan kepada keduanya, adza. Fa in taba wa aslaha fa'aridu anhuma. Apabila keduanya bertobat, memperbaiki diri, biarkan mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Apa maksudnya fa'adhuhuma? Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, qala Al-Qatadah was-Siddi ma'nahu taubikh wa ta'yir. Berkata Imam Al-Qatadah, As-Suddi berkata, makna adza adalah mencela dan mempermalukannya, dihina, dicemooh, dikasih tahu. Waqalat firqatun, berkata sebagian kelompok dari para ulama, huwa sabbu wal jafa duna ta'yir, yaitu mencelanya, memberikan sikap kasar kepadanya atau membuat dia malu. Berkata Ibnu Abbas, an-nailu bil lisan wa darbu bin ni'al. Kata Ibnu Abbas, mencela mereka dengan lisan dan memukul mereka dengan sendal. Dipukul pakai sendal, pok, apanya kata terserah, kemudian dicela dengan lisan. Ini tahapan kedua orang yang berzina. Dikasih tahu, dihardik, dimarahin, pokoknya diomelin. Dan kata Ibnu Abbas, dipukul sendal. Ya, sendalnya dari ulin, Pak ya. Masya Allah, sakit itu. Dipukul. Ini hukuman tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga baru dicambuk. Surah An-Nur ayat 2 turun. Ya, Allah mengatakan wazaniyatu wazani fajlidu kulla minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, cambuklah mereka 100 kali cambukan. Awalnya ayat ini tidak dibedakan antara yang sudah menikah dan belum menikah. Pokoknya sama. Sudah menikah, belum menikah, pokoknya berzina, cambuk 100 kali. Kemudian tahapan yang terakhir barulah dipisah oleh Allah Azza wa Jalla, dibedakan. Ada namanya muhsan dan ghairu muhsan. Muhsan artinya sudah menikah, maka hukumannya rajam. Ya. Adapun yang belum menikah, hukumannya dicambuk 100 kali. Apa dalilnya? Dalilnya ayat Al-Quran yang sudah dimansuh. Ayatnya tidak ada lagi dalam Al-Quran, tapi hukumnya masih ada. Jadi kalau kita belajar tentang ulumul Quran, ada ayat yang hukumnya sudah dihapus, ayatnya masih ada. Ada yang sebaliknya, ayatnya sudah tidak ada, tapi hukumnya masih ada. Ya, misalnya tentang ya ayyuhalladzina amanu ya la tuqimus sholata wa antum sukara. Wahai orang beriman, janganlah kamu mengerjakan sholat sedangkan dalam keadaan mabuk. Berarti kalau tidak kalau tidak sholat boleh mabuk. Ayat ini sudah dihapus hukumnya.
Ya, mau mabuk, mau sholat, tetap tidak boleh mabuk, Pak ya. Ya, jadi hukumnya sudah dihapus, ayatnya masih ada. Nah, kalau rajam sebaliknya, ayatnya sudah tidak ada, tetapi hukumnya masih ada. Ayatnya pernah berturun, disebut oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya. Allah berfirman, "Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhum al-battah." Laki-laki yang sudah tua, sudah menikah, dan perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, jika keduanya berzina, fajlidu minhuma al-battah, maka rajamlah keduanya al-battah sampai mati. Dan Umar bin Khattab pernah berkhutbah tentang ayat ini, menegaskan ayat ini masih berlaku meskipun tidak ada lagi dalam Al-Quran. Ketika Umar mengatakan, "Innallaha ba'atha Muhammadan bil haqq," sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran. "Wa anzala alaihi al-kitabah," dan Allah telah menurunkan Al-Quran. "Fakana mimma anzalallahu ayatul rajam," di antara yang Allah pernah turunkan di dalam Al-Quran adalah ayat rajam. "Faqara'naha wa aqalnaha wa wa'ainaha," kami pernah membaca dengannya, bertilawah dengan ayat rajam. Kami pernah pahami ayatnya dan kami hayati ayatnya. Rajama Rasulullah wa rajamna ba'dahu. Rasulullah pernah merajam, menyuruh kita merajam, dan kami pun merajam setelah Nabi SAW. Fa akhsha in tala bin nasi zamanun ayyakul qa'il wallahi ma najidu ayat ar-rajam fi kitabillah. Kata Umar, Pak, maka aku khawatir jika sudah masa berlalu, ada seorang mengatakan, "Demi Allah, kami tidak mendapati ayat rajam lagi dalam Al-Quran." Dan betul, ada sebagian kelompok yang menolak hukum rajam. Kenapa? Karena katanya dia tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada juga dalam hadis Nabi SAW. Ya, maka Umar menegaskan, aku khawatir kalau zaman telah berlalu ada orang-orang yang menolak rajam karena tidak ada dalil dalam Al-Quran. Padahal ada, cuma sudah dihapus ayatnya dan hukumnya tetap berlaku. Ini hibatul kiram rahimani rahimakumullah. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita akan bahas tentang bahayanya zina di dunia, kemudian di alam kubur, kemudian di akhirat. Kita akan bahas yang pertama di dunia. Apa bahayanya zina di dunia sebelum di alam barzakh, sebelum di akhirat? Yang pertama, bahwasanya zina menyebabkan kegelisahan hati. Ya Pak ya. Orang yang berzina memiliki tujuan untuk mencari kenikmatan, kepuasan. Namun sejatinya orang yang berzina tidak akan pernah puas. Demi Allah tidak akan pernah puas. Ia hanya mendapatkan kelezatan sesaat, tetapi kebahagiaan akan hilang dari hatinya. Dan setan akan selalu membuat hatinya candu terhadap dosa tersebut. Oleh karenanya, dia tidak akan merasakan ketentraman dalam hatinya. Mungkin dia merasakan kelezatan sebentar, iya, tetapi sejatinya pasti menderita hatinya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari mengingatku, kata para ulama, bermaksiat, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia pasti akan mendapati kehidupan yang sempit. Dan orang yang berzina, mungkin kenikmatan dia dapat sebentar, tapi hatinya pasti hambar. Tidak akan merasakan kenikmatan, kemanisan iman. Ini ahibatul kiram rahimani rahimakumullah. Maka begitu pula seluruh maksiat, ada kenikmatannya memang, tetapi hati terasa hambar, kekhawatiran, takut-takut, dan seterusnya, maka akan menimpa orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara bahaya zina di dunia adalah kehancuran keluarga. Jika orang melakukan perzinahan, sudah menikah, maka cepat atau lambat keluarga tersebut akan hancur. Kehancuran itu akan berimbas kepada anak-anak yang tidak berdosa. Kita punya anak 5, 6, kita melakukan maksiat sebentar nikmatnya. Ini anak-anak, kita cerai sama istri kita. Kesian, terbengkalai pendidikannya, terbengkalai nafkahnya, hanya dididik satu orang tua saja. Bapaknya sudah menikah lagi, ibunya menikah lagi. Akhirnya kadang-kadang terimbas kepada anak-anak jangka panjang,
Ya, akhirnya mereka menjadi anak-anak yang tidak terdidik dengan ilmu, dengan pendidikan yang baik. Rusak keluarga hanya karena kenikmatan yang sesaat. Ini hibatul kiram rahimani rahimakumullah. Maka jangan kita egois ketika kita melakukan dosa. Ingat orang-orang di bawah kita. Ingat muka istri kita, ingat mungkin muka anak-anak kita. Itu semua bisa menjadi pertimbangan ketika kita ingin melakukan kemaksiatan. Ini hibatul kiram rahimani rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, orang yang berzina akan hilang wibawanya dan kehormatannya. Jika masyarakat mengetahui perbuatan seorang sengaja melakukan perbuatan keji, zina, mencabuli, melakukan kekerasan seksual, pelecehan, maka saat itulah kehormatan dan kewibawaannya hilang sama sekali di mata manusia. Bapak bisa lihat buktinya ada sebagian oknum-oknum, misalnya orang yang mengasuh pesantren, ya, kemudian didapati ternyata dia naudzubillahi min dzalik mencabuli santriwatinya. Bapak lihat ketika dia di kantor polisi, dulunya mungkin seorang kiai, ustadz, berwibawa, ngomong didengarin, ketika sudah pakai baju oranye, udah usah kata, ya diolok-olok, dipermalukan, tidak ada lagi wibawa sama sekali, hilang. Bahkan yang paling parah, ada berita kita dengar, ada seorang bapak-bapak, dia mencabuli belasan bahkan 20-an anak yatim, dicabuli, dan ini sudah terjadi bertahun-tahun. Anak-anak kecil, sodomi, ya. Maka saat itulah hilang kehormatannya, hilang wibawanya, tidak ada lagi nilainya di masyarakat. Satu kali lakukan. Bagaimana Bapak bila sering? Mau dia kiai, mau dia ustadz, mau dia syekh, kalau dia melakukan perbuatan keji ini, hilang wibawanya. Ini nyata. Kemudian yang keempat, jelas perbuatan zina di dunia mencoreng nama baik keluarga. Makanya kalau ada seorang orang tua yang tahu anaknya berzina, apalagi seorang wanita, ibu-ibu, biasanya langsung pingsan. Anaknya tiba-tiba nangis. Kenapa nak? Pas dilihat keluarkan tespek garis 2. Ya, langsung pingsan mamanya. Sudah tidak bisa berkata-kata. Mencoreng nama baik keluarga. Kesedihan yang luar biasa. Ini khonifiddin rahimani rahimakumullah. Yang kelima, di antara efek zina di dunia, orang yang berzina kalau dia hamil, anaknya jadi korban. Apa korbannya? Tadi kalau kadang-kadang anaknya diaborsi, ya, umur 5 bulan 6 bulan minum apa, makan nanas muda lah, apalah supaya gugur. Di luar sana betapa banyak orang-orang yang punya anak, berupaya dia hamil punya anak, dibuang anaknya. Bahkan ada yang sudah lahir anaknya kemudian dibunuh, dibuang. Ini dari dosa zina. Maka dia dapat 2 dosa. 1 dosa berzina, 2 dosa membunuh. Dari dosa zina. Ini hibatul kiram rahimani rahimakumullah. Kemudian yang keenam, orang yang berzina akan rentan terkena penyakit-penyakit. Ya, bahkan saya pernah nonton podcast seorang dokter spesialis kulit dan kelamin. Dia mengatakan 1 kali berzina dengan wanita yang kita tidak tahu asal usulnya, ya, itu bisa lebih terkena 70 penyakit kelamin 1 kali. Bahkan yang lebih parah, kadang-kadang suaminya berzina sama orang, kemudian dia gauli juga istrinya juga kena penyakit kelamin. Padahal istrinya tidak pernah berzina. Ini hibatul kiram rahimani rahimakumullah. Makanya kata Nabi, lam tadhhar fahishatu fi qaumin qat. Tidak muncul perbuatan keji di suatu umat hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal arja' allati lam takun madat fi aslafihim. Tidaklah perbuatan zina menyebar di suatu negeri, di suatu tempat, kecuali Allah akan timpakan penyakit-penyakit yang belum pernah ada pada pendahulu mereka. Akan ada penyakit kelamin yang tidak pernah ada sebelumnya. Betul. Ya.
HIV, AIDS, kemudian yang lain-lain. Tidak ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di zaman kita. Allah timpakan penyakit yang tidak pernah ada. Ini ahibatul kiram rahimani rahimakumullah. Idza dhahara zina war riba faqad uhillu bi anfusihim adzaballah. Apabila telah banyak perzinahan, riba, maka mereka telah menghalalkan diri mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sampaikan. Harus ada yang mengayomi anak-anak muda, sampaikan kepada mereka, takutlah kepada Allah. Karena dosa yang mungkin sebagian orang menyepelekannya. Ini ahibatul kiram rahimani rahimakumullah. Itu di dunia, Pak. Sudah banyak dosa efeknya. Keluarga, pribadi, hilang wibawa, rusaknya rumah tangga, penyakit. Bagaimana di alam barzakh? Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dan hadisnya hasan li ghairihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau dimi'rajkan, beliau mengatakan fantalaqna ila thaqabin mithlu tan-nur. Aku pernah berjalan menuju satu lubang semisal tanur, tungku. Atasnya sempit, bawahnya luas. Seperti tanur, tungku. A'lahu dayiq wa asfaluhu wasi'. Atasnya sempit, kata Nabi, bawahnya lapang. Yatawaqqat tahtahu nara. Dan api menyala-nyala di bawah tanur itu. Fa idza iqtaraba irtafa'u. Jika api semakin panas, maka mereka pun naik hingga hampir-hampir mereka keluar. Kalau apinya mulai panas, mereka mau naik ke atas, tapi sempit atasnya. Hatta kada ayakhruju, sampai mereka mau keluar. Fa idza khamad raja'u fiha. Jika api menurun, maka mereka kembali lagi ke tanur tersebut. Kata Nabi, wa fiha rijalun wa nisa'un uratun. Di dalam tanur itu ada laki-laki, ada perempuan yang tidak pakai baju, tidak pakai celana, telanjang. Fakultu man hadha. Aku bertanya kepada Jibril, siapa ini orang-orang ini Jibril yang lagi dibakar dalam tungku tadi yang panas, telanjang. Kata Jibril, walladzi ra'aitahu fi thaqab fahumuz zunatun. Sesungguhnya tadi yang kamu lihat wahai Muhammad, orang telanjang laki-laki perempuan itu mereka para pezina dulu di dunia, melakukan perzinahan. Dikubur sudah diazab. Ini di alam barzakh. Ini hibatul kiram rahimani rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, hukuman pezina di hari kiamat. Nanti setelah hari kebangkitan di hari kiamat. Apa hukumannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." 3 orang Allah tidak akan ajak bicara mereka di hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim. Allah tidak akan memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Wala yuzakkihim. Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim. Mereka pasti mendapatkan azab yang pedih. 1. Syaikhun zanin. Orang yang sudah tua bezina. Sudah, bahasa kita ya, kai-kai bezina. Wa malikun kadzab. Yaitu pemimpin-pemimpin yang pendusta. Wa ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Bapak perhatikan 3 orang ini. 3 orang ini sebenarnya mereka tidak ada pendukungnya untuk melakukannya, tapi mereka melakukannya. 1 kai-kai. Kai-kai yang sudah tua mungkin. Sebenarnya ya hasratnya mungkin kekuatannya sudah tidak seperti anak muda, tapi kok masih mau berzina. Maka Allah hukumannya berat. Sama tadi orang miskin. Orang kalau kaya sombong, orang bilang wajar masih. Itu nah sombongnya, naik Pajero, wajar. Ada orang naik Supra X, misalnya, rumahnya reyot mau rubuh. Kemudian misalnya, miskinnya, gajinya 1 hari misalnya 15.000. Kemudian ngomongnya tinggi betul. Pasti bilang orang ini sudah miskin, sombong. Mau kuhantam aja rasanya bilangnya. Ya. Nggak ada pemicunya mau sombong, tapi sombong gitu. Ya, nggak cocok. Maka kata para ulama dari hadis tadi, kita ambil tarik kesimpulan laki-laki. Seperti juga raja yang pendusta, dia kan sudah raja, dia sudah tenar, dia sudah
punya kekuasaan, ngapain lagi bohong? Tidak cocok. Kalau orang mungkin cari-cari harta dia dusta, oke lah, masih masuk. Tapi ini sudah raja pemimpin masih suka bohong. Ini ada orang miskin masih sombong, ini sudah kaya-kaya masih berzina. Ini semua tidak ada pemicunya untuk melakukan itu, tapi dia lakukan. Maka hukumannya berat di dunia, di hari kiamat. Tidak dipandang Allah, kemudian tidak diajak Allah bicara, kemudian Allah tidak sucikan dia, baginya azab yang pedih. Ini bagi orang-orang yang berzina, ya, khusus pada tema kita pada kali ini. Tapi kita azan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Taib, kita sudah sebutkan dampak zina di dunia, di alam barzakh, dan juga di hari kiamat. Kemudian kita akan bahas tentang wasilah-wasilah zina. Mudah-mudahan kita bisa jauhi semuanya. Di antara wasilah zina, yang pertama tentunya adalah tidak menundukkan pandangan. Ya, terlalu melihat hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jal, maka ini adalah wasilah zina. Makanya sebelum Allah melarang menyuruh kita menjaga kemaluan, Allah suruh kita dahulu menjaga pandangan. Ya, dan tidak mungkin seorang bisa menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya kecuali dia menjaga pandangannya terlebih dahulu. Maka tundukkan mata kita di dunia nyata dan di dunia maya. Kadang-kadang orang di dunia nyata dia menundukkan pandangan, Pak, hurul basar dia. Tapi di Instagram, ya, di YouTube, di TikTok, dia lihat-lihat cewek-cewek. Ya, ini sama saja juga tidak menundukkan pandangan. Maka kata Nabi, la tutbi' nadratan nadrah, jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan yang berikutnya. Kemudian yang kedua, di antara wasilah yang juga kita harus kita jaga, wanita menemui, ya, seorang menemui wanita tanpa ada suaminya. Ya, ikhtilat. Kata Nabi, iyyakum waddukhulu 'alan nisa. Hati-hati kalian masuk ke tempat para perempuan, wanita. Kata seorang laki-laki, ya Rasulullah, afara'aital hamwa? Bagaimana dengan ipar? Kata Nabi, alhammul maut, ipar itu kematian. Ya. Jadi jangan sering berdua-duaan sama perempuan yang bukan mahram kita. Begitu juga WA. WA sekedarnya enggak masalah. Mau nanya, tapi kalau sudah bicara pribadi,
ya kepanjangan nelpon dan yang lainnya, maka jangan kita lakukan. Ini juga semua pemicu-pemicu kepada wasilah-wasilah perzinahan. Harus kita tutup rapat-rapat. Maka ada wanita langsung blokir, ya, tanpa kita pikir panjang. Ini ahibatul kiram rahimani rahimakumullah. Maka tanya-tanya Ustadz juga, tidak masalah, tapi sekedarnya aja. Ustadz, apa hukumnya ini? Boleh, haram? Oke. Jazakallahu khairan. Oke, wa iyaki. Selesai. Dosa makaci Ustadz pakai C, ya weh, makaci. Nggak enak kita. Iya, cama-cama nanti kan bahaya juga ya Pak ya. Kan enggak usah pakai bahasa-bahasa yang mengundang yang apa? Tidak enak. Ustadz juga manusia, hati-hati, jangan berlebihan. Ya, jazakallahu Ustadz, barakallahu fikum. Masya Allah, ya, enggak masalah. Tapi kalau sudah sampai pakai bahasa-bahasa emot-emot ya Pak ya, ada lop-lopnya sedikit, hati-hati, jangan. Ini sangat berbahaya. Kemudian diantara wasilah juga wanita berkata dengan mendayu-dayu. Ibu-ibu kalau ngomong sama laki-laki jangan mendayu-dayu, biasa aja. Ya, Allah mengatakan ya nisa al-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. In taqaitunna fala takhda'na bil qaul. Maka janganlah kamu berlemah lembut, ya, mendayu-dayu dalam bicara. Fayatma'ul ladzi fi qalbihi marad. Sehingga orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya punya pikiran aneh-aneh. Ya, kalau ngomong sama laki-laki, sama gurunya anak kita, sama tetangga, sama ngomong sekedar aja dan jangan mendayu-dayu. Iya Kak Pak, makasih banyak Pak. Wah, ini bahaya. Ya, enggak usah kita mendayu-dayu by nelpon atau yang lainnya. Kemudian di antara wasilah juga berzina, orang jatuh pada perzinahan adalah susahnya menikah. Ya, ibu-ibu, bapak, kalau punya anak gadis, ada laki-laki baik, soleh, nikahkan. Ya, mudahkan. Ya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kalau datang seorang laki-laki yang baik akhlaknya, baik agamanya, nikahkan. Wa illa takun fitnatan fil ardi wa fasadun kabir. Kalau tidak terjadi fitnah, kerusakan. Ya, enggak usah kita pikir sepupumu nak 70 juta. Kamu kan sudah umroh, S2. 100 lah anak aku enggak bisa ini. Ya, akhirnya sudah. Kalau mau 100 juta. Sekalinya anaknya juga enggak cantik, Pak. Perawan tua akhirnya. Kebanyakan apa? Kebanyakan gara-gara terlalu panjang masalah jujuran. Ya. Sudah nikahkan anak kita. Kalau laki-laki soleh baik sudah. Mudah-mudahan nanti berjalan waktu rezeki menantu kita bisa naik. Ya, nikahkan. Maka di antara bentuk seorang akhirnya susah menikah, terlalu mahal, terbebani ini, elektron lah, apalah, tenda 25 juta, harus di gedung, sapi 2, ya. Akhirnya orang susah menikah, akhirnya ketika susah menikah syahwatnya muncak kemana? Dia tidak bisa menyalurkan dengan yang halal, akhirnya dia salurkan kepada yang haram. Maka hati-hati ibu-ibu bapak yang punya anak gadis, jangan persulit mereka ketika menikah. Kemudian poin yang berikutnya di antara wasilah zina, jangan paksa juga anak kita menikah dengan laki-laki yang dia tidak sukai. Ya, makanya kata Nabi SAW, la tunkahul ayyam hatta tustamar, wa la tankihul bikr hatta tusta'dan. Janda tidak dinikahkan sampai diminta pendapatnya, dan gadis tidak dinikahin sampai diminta izinnya. Bagaimana izinnya ya Rasulullah? Dia setuju, kata Nabi, sukutuha, diamnya dia. Nah, kamu mau nikah sama itu? Senyum aja dia. Oh, berarti mau. Tapi kalau mau nikah nak, ngangguk dia. Ini makata ini Pak ya. Gatal-gatal sedikit. Jadi apa? Dengan diamnya dia senyum, itu dia setuju mau dinikahin. Tapi kalau dia enggak mau saya mak. Nikah sudah. Enggak suka aku. Nikah enggak? Gak usah kamu sudah jadi anak mama kalau kamu nikah. Ya sudah pelek. Akhirnya nikah, dia zalimin suaminya. Kenapa? Tadi dia tidak merasa nyaman ketika menikah dengan laki-laki tersebut. Maka tidak boleh kita paksa anak kita. Kalau dia tidak suka karena dia yang menjalaninya, kita minta izinnya. Kalau dia memang tidak mau, jangan dipaksa. Ini juga bisa memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian di antara juga wasilah perzinahan adalah alasan melanjutkan pendidikan. Ya, wanita hendaknya
Kalau memang mau sekolah, silakan sekolah tinggi-tinggi. Tapi kalau mau tinggi-tinggi betul sekolahnya, kalau bisa nikah dulu. Ya, mungkin S1 lah, oke. Tapi kalau wanita sudah S2, S3, segan laki-laki mau datang. Apalagi kalau tidak cantik juga. Ya, kita mau datang, kita lulusan SMA. Ini S3. Nanti aku diguruinnya nih. Nanti dia yang ceramain aku ini. Laki-laki sudah segan duluan kalau terlalu tinggi. Maka kalau S1 oke lah. S1 perempuan nikah sudah. Dosa mak aku mau lanjut S2, mak aku mau lanjut S3, aku mau profesor. Nanti kamu profesor, enggak ada laki-laki mau sama kamu. Ngeri betul gelar mau kebanyakan. SPS, HMPD, doktor, sampai enggak tahu apa, gelarnya kepanjangan. Maka laki-laki mau datang, segan aku sama fulana itu. Nanti dia yang ceramain kita, nanti bukan dia, kita yang ceramain dia. Kepanjangan, kebanyakan titel. Ini juga bisa menjadi penghambat seorang menikah. Kemudian yang terakhir, di antara wasilah zina yang ini harus kita jaga sama-sama, adalah jika seorang wanita enggan melayani suaminya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW melarang para wanita, ya, ketika suaminya ingin menggaulinya, dia menolaknya. Idza jaa rajulu imra'atahu ila firashihi, apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke ranjangnya, fa'abat, istrinya enggan, fabata ghadban, suaminya tidur dalam keadaan dongkol, jengkel, marah, ya, tal'anuhul malaikatu hatta tusbih, maka malaikat melaknatnya sampai pagi. Kenapa? Karena jiwa laki-laki kalau sudah mau ya harus. Tidak bisa nanti, tidak bisa sebentar. Dan cuma dua kemungkinan. Kalau tidak bisa disalurkan yang halal, ya sudah berarti yang haram. Maka ibu-ibu harus pahami betul psikologi laki-laki. Dan sampai suaminya mikir, ini istriku udah lama kawin lagi, kalau kayak gini ceritanya nih ya. Tidak mau terus kok aja, tidak mau. Akhirnya, ya sedih. Maka ibu-ibu introspeksi diri. Maka ketika suami ditolak terus sama istrinya, apalagi tidak ada uzur, maka ini dosa, dilaknat oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala sampai pagi. Kemudian sibukkan diri kita yang bermanfaat, komunitas-komunitas yang baik. Setiap timbul hal-hal yang tidak ingin, yang buruk, maka kita lawan, kita keluar mencari kesibukan yang bermanfaat, pengajian, kemudian kumpul-kumpul yang bermanfaat. Itu semua bisa menghindarkan kita dari pikiran-pikiran yang kotor. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semuanya, keluarga kita dari dosa zina, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adegan kepada kita itu jelas berbeda.